Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hujjaj, para masyayikh, para kiai, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan ampunan olehnya, diberikan selalu hidayah dan keberkahan dalam hidup dan kesuksesan di keluarga kita, serta dijaga dari segala mara bahaya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, disehatkan tubuhnya, dan diberikan kesuksesan kepada anak dan keturunan kita. Demikian juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita, orang-orang tua kita yang terdahulu, jamaah kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Ilyas, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya dan dilipat gandakan pahala dan amal perbuatannya, dan dikumpulkan bersama para aulia, para anbiya, para aulia wa syuhada wa sholihin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah, min mu'jizatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar, minha kalamullahi mu'jizul bashar. Dan mujizat-mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat banyak. Di antaranya adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang langgeng bagi manusia, yaitu Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang sampai saat ini dan seterusnya akan selalu ada untuk menunjukkan kemukjizatan kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Ayyadallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimu'jizatin katsirah. Allah mendukung kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kebenaran dakwah yang beliau bawa dengan banyak mukjizat. Mukjizat adalah umurun khariqatun lil 'adah zaharat ala yadihi sallallahu alaihi wasallam litadulla ala sidqi nubuwwatihi wa litazidal mu'minina imana. Mukjizat adalah perkara-perkara yang khariq lil adah atau melanggar kebiasaan, melanggar hukum alam yang biasa kita lihat. Ini kita hidup ini di dalam hukum alam namanya. Kita kena api kebakar, dipukul sakit, ditutup hidung kita, mulut kita nggak bisa napas. Kalau jantung nggak berdetak selama beberapa menit dikatakan mati. Kalau kita lompat akan turun lagi ke bawah. Dan seterusnya, itu namanya hukum alam. Nah, itu namanya sunnatullah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menjadi aturan di dunia ini. Nah, ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah mencari fakta-fakta itu. Bukan membuat, tapi mencari, mengetahui. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Api naiknya kalau dibakar ke atas. Maka kita lihat air misalnya dibuka keran naik ke atas. Maka ketika air naik ke atas, orang melongo, ya. Kenapa? Nggak biasanya ini. Kenapa ini? Nah, melanggar hukum alam, ya. Maka jadilah viral. Viral. Kenapa air keran dibuka naiknya ke atas? Baru ada nih di dunia katanya, gitu ya. Dan lain-lain. Jadi mukjizat Rasulullah SAW itu melanggar hukum alam tadi untuk menunjukkan apa? Bahwa yang ngutus Rasulullah SAW inilah yang mengatur alam. Jadi bisa atau tidak terikat dengan hukum ini, hukum di alam ini bisa ditabrak, bisa diubah karena Maha Kuasa yang punya kuasa mengutus beliau. Wa qad kanat as-sahabatul kiram idza ra'au mu'jizatan qalu. Para sahabat yang mulia kalau mereka melihat mukjizat mereka akan berkata, "Ma zalallahu yaziduna bika imanan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allah terus menambahkan keimanan kepada kami terhadap kebenaran-Mu ya Rasulullah. Jadi nambah lagi. Wa qad i'tana al-ulama bihadhihi al-mu'jizat farawuha fi kutubil hadisi was-sirah. Maka para ulama telah memberi perhatian khusus tentang mukjizat-mukjizat ini dan meriwayatkan dalam banyak kitab hadis dan sirah. Kejadian-kejadian itu dicatat. Wa minhum man afradaha bitalif. Di antaranya ada yang khusus mengarang tentang mukjizat. Wa min hadhil mukjizati, di antara mukjizat-mukjizat ini adalah insyiqaqul qamari bi da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya bulan karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ternyata di bulan sekarang benar ada bekasnya. Ada bekas garis gitu. Nah, tapi kata NASA bukan ini katanya, ya. Ini mah bekas meteor jatuh. Ya, kata dia, ya. Yang jelas kita yakini itu pernah terbelah. Nah, ya, pernah terbelah. Kemudian menyatu lagi dengan doanya Rasulullah SAW. Jadi ketika dilihat ada bekas itu, ya, NASA itu kebingungan, ya, ini bekas apa nih? Ada garis begitu, ya, ada garis kayak sungai gitu, panjang ratusan kilo katanya. Ratusan kilo. Ini karena apa bisa bergaris begini? Nah, kita tidak pastikan itu apakah bekas pecahan yang dulu ataukah memang bekas meteor. Tapi yang kita yakini bulan benar-benar pernah terbelah menjadi dua, ya. Pernah terbelah menjadi dua. Wa haninul jaza' ilaihi 'indama tarakahu wa sa'adal mimbar wa kana qabla dzalika yaqifu ila janibihi idza khataba. Kemudian juga tangisan batang korma ketika enggak dipakai lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau naik mimbar. Dulu mimbar itu batang korma, ya, batang korma. Kita ini sekarang mimbar begini, ya, dari pohon dijadiin apa? Jadiin mimbar begini. Nah, dulu batang korma dipotong dijadiin naik gitu, ya. Dan batang korma itu senang ketika ditaiki oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat membuat mimbar begini, maka yang korma ditinggal. Maka pindah sekarang ke mimbar. Ternyata kormanya nangis, ya, nangis. Kenapa? Karena selama ini merasa mulia, dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika tidak dipakai lagi, maka dia merasa
sedih, ya, merasa sedih. Tangisan itu terdengar kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan Rasulullah SAW pun akhirnya memeluknya, meletakkan tangannya, menenangkan pohon korma, ya, menenangkan pohon korma yang sebelumnya menangis karena sedih, tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya berhenti menangis, dipegangin, ya, pohon korma itu. Demikian juga batu-batu, gunung-gunung, semuanya bersahabat dengan Rasulullah. Maka beliau bersabda bahwa Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi jangan sampai kejadian perang Uhud, Rasulullah SAW itu luka. Saat perang Uhud itu kita akhirnya benci sama Uhud. Wah, ini istilahnya tempat yang nggak bagus misalnya gitu kan. Tetapi Rasulullah justru mengatakan Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla jabali Uhudin dhahaban ma balagha nusayfahu ma balagha mudda ahadihim wala nusayfahu. Ya. Itu tentang apa tuh? Jangan sekali-kali mencela sahabat Nabi. Karena apa? Segala perbuatannya itu dia berlipat-lipat ganda dari perbuatan kita. Kalau kita ini udah jelas sudah menang, kalau sahabat Nabi belum jelas kemenangan itu, mereka yang memperjuangkan Islam, masih miskin, masih lemah, maka segala perbuatan mereka itu nggak ada hitungannya kalau dibandingkan sama kita. Nah, jangan celah-celah, jangan seandainya kalian ini berinfak, sedekah seperti gunung Uhud, emas tuh. Lau anna ahadakum anfaqa misla jabali Uhudin dhahaba. Seperti gunung emas, ngimpakin sedekah dah. Sekarang nggak ada orang punya kekayaan segunung emas, segunung Uhud. Nah, jadi gunung Uhud itu dipakai buat perumpamaan yang baik-baik. Emas segunung Uhud. Wah. Kalau itu dipakai buat infak, tetap nggak bisa mengejar pahala kemuliaan sahabat Nabi. Walaupun pahala berupa apa? Sedekah. Sedekahnya semena-semena semut. Segini doang, segini. Pernah ngasih makan, pernah ngasih buka puasa, pernah ngasih orang miskin pada zaman Nabi Muhammad SAW, segini doang ini. Lebih dari gunung Uhud nilainya, emas. Bahkan setengahnya juga, setengah yang segini ini cuma segini aja. Nggak bisa kita kejar kalau kita, walaupun kita sudah sedekahin setengah, segede gunung Uhud. Ya. Jadi gunung Uhud itu dipakai oleh Rasulullah SAW sebagai hal-hal yang mulia, ya, hal-hal yang mulia. Bahkan dikatakan gunung Uhud itu nanti di surga ada, di surga. Jadi kalau mau lihat surga, sering-sering lihat gunung Uhud juga, ya. Dia akan ada, gunung itu akan ada di surga nanti. Wa minha nab'ul ma'i min baini asabihi. Di antaranya juga keluarnya air dari tangan, dari jari-jari beliau. Ya. Dari jari-jari beliau, hina wada'a yadahu syarifata fil ma'il qalil fakasura hatta kafal jam'al katsir minas sahabah. Ketika sahabat Nabi pada kehabisan air, pengen minum, pengen wudu, pengen ngapain, nggak ada. Akhirnya ditanya, ada yang punya air? Ada, sini. Ya, taruh di tempat, dipegangin sama Rasulullah, dimasukin jarinya, telunjuknya. Maka air itu keluar terus dari tempat tadi. Semua udah pada minum, udah pada wudu, nggak habis-habis, ya. Dari mana? Dari tangan beliau nambah ke air tadi. Nah, ini namanya melawan hukum adat, hukum alam. Hukum alam itu air kalau dipakai segini habis. Kalau misalnya keluar terus, ini kenapa nih? Ya, nggak ketahuan sumber yang nggak ada selangnya. Kalau sekarang kita, ada selangnya di bawah, ya, mending ditutupin. Nah, dulu nggak ada selangnya, nggak ada apa, tapi air keluar terus. Namanya melanggar hukum alam, ya, hukum alam. Wa ghairu hadza katsir rawathu kutubul hadis, dan yang lain lagi banyak diriwayatkan oleh kitab-kitab hadis.
Wa hadhil mu'jizatu ra'ahus sahabah wa nuqilat anhum bis sanadis sahih alladhi yaqumu maqamal musyahadati fal iman biha wajibun. Semua mujizat-mujizat itu dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi dan diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih. Sudah dicek benar itu. Iya, saya dengar dari guru saya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi dari mana? Dari sampai sahabat Nabi. Sampai yang menyaksikan langsung. Wah, ya udah. Berarti benar ini mah beritanya, ya. Dan banyak, bukan satu dua. Maka fal imanu biha wajib. Maka mengimani itu semua adalah wajib. Bahkan kemuliaan pengikut Rasulullah SAW ini juga diberikan apa? Cipratan mujizat kepada siapa? Orang soleh. Nah, orang soleh ini banyak kalau kita dengar, ya. Ulama-ulama besar ada yang tangannya itu keluar jadi apa? Jadi lampu. Imam Nawawi meninggalnya usia cuma 43 tahun. Tapi karyanya banyak. Kita bingung hitungnya kapan ngarangnya, kapan ngajarnya. Ngajarnya setiap hari. Tapi karangannya itu banyak. Kita aja rata-rata belum baca seluruhnya. Nah, bagaimana nulisnya? Nah, di antara karomatnya beliau adalah kalau sekarang kita ada listrik bisa 24 jam. Kalau dulu lampu teplok. Kalau habis minyak ya habis mati. Nah, lampu patromak dulu paling kuat. Dulu ya, kalau yang masih muda nggak ngedenger lampu patromak. Kalau yang tua-tua masih ada kan. Orang kaya doang lagi lampu patromak tuh. Kalau sore-sore udah jus di kompak tuh. Terus nyala terang. Wah, biasanya orang punya duit itu kalau punya patromak tuh. Atau pedagang, ya. Tapi ntar malam-malam kita tidur habis dia. Karena cuma segini BBM-nya, minyak tanahnya. Dipakai terus semalaman, ntar jam 2 udah habis. Jam 3 subuh udah pada gelap lagi. Nah, Imam Nawawi ini beliau nggak banyak punya uang, nggak ada nggak ada penghasilannya, tapi kerjanya ngajar dan nulis. Maka ketika gelap, lampu habis, dia tetap ngarang. Ternyata tangannya nyala. Itu diceritakan oleh banyak orang. Jadi tangannya nyala, nulis itu makanya lampu dari tangannya keluar di sini tangannya. Dan banyak lagi ulama-ulama kita yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karomat-karomat itu kata para ulama adalah apa? Adalah cucuran bagian dari mujizat. Jadi kecipratan doang, ya, kecipratan dari mujizat Rasulullah SAW. Sehingga di syair itu diungkapkan bahkan seluruh nabi-nabi itu mujizatnya itu ada juga sama Rasulullah. Jadi semua mujizat yang pernah ada Rasulullah juga pernah dapatkan. Bahkan seluruh karomat-karomat itu cuma cipratan doang dari mujizatnya Rasulullah SAW. Sehingga dalam syair dikatakan wa kulluhum minar rasuli multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Ya. Semuanya itu datangnya atau dapatnya itu dari bagian Rasulullah. Ngambilnya, nyiduknya itu dari Rasulullah. Seperti apa? Gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Ngambil dari lautan kemuliaan Rasulullah. Maka orang yang dekat Rasulullah dapat juga, bisa nyiduk apa? Dari lautan. Rasulullah mulianya itu kayak lautan. Nah, kita yang ulama, yang orang-orang yang banyak ibadah, banyak salawat itu dapat juga. Dapat cipratan, ngambil dari lautan kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, karomatnya para aulia itu sebegitu. Seberapa banyak dia ngambil dari lautan, dapatnya segitu, ya. Al-rasbab minad diyami, atau seperti kita cuma nyisep dari apa? Dari hujan. Kalau hujan kan banyak, lagi kemarin kita lihat hujan hampir tenggelam gitu kan. Itu kayak kita gini, ya.
ke sini kita sesep gitu, kita minum dari air hujan, segitu yang kita dapat. Sementara Rasulullah itu kayak hujan kemuliaannya, mujizatnya. Jadi kemuliaan para ulama itu cuman seperti sesapan dari air hujan dibandingkan mujizatnya Rasulullah SAW, atau seciduk daripada lautan kemuliaan dan mujizatnya Rasulullah SAW. Itu di dalam syair ya Al-Busiri ya, wa kullu minar rasuli multamisun harfan minal bahri aw rashfan minad din. Cuman segini atau cuman satu sesepan dari apa? Hujan kemuliaan yang Rasulullah SAW, yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Wa a'zamu mujizatin lahu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anul Karim. Dan mujizat yang paling agung yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Bahwa khariqun lil adah. Nah, ini melanggar hukum alam. Al-Quran melanggar hukum alam. Gimana? Ya. Padahal kan tertulis, kita baca, kita pegang. Kok bisa melawan hukum alam? Nih, ya. Wala yazalu baqiyan ila qiyamis saah walillahil hamd. Juga mujizat ini terus sampai hari kiamat. Wa wajhul i'jazi bil Quran. Nah, ini bentuk kemujizatannya begini. Pertama, annal adah jarat bi anna man yaqulu kalaman fasihan ya'ti ghairuhu fayaqulu mislahu aw ahsana minhu. Wa hakadha yaf'alu syu'ara'u wal udaba. Biasanya orang kalau pidatonya lancar, cakep ya, atau ngarangnya tulisannya bagus, atau syairnya hebat, tetapi nanti setelah dia ada lagi. Dulu ada Kiai Haji Zaidun Amjad, bagus ya. Nanti ada lagi siapa? Ustadz Abdul Somad, ada lagi bagus juga. Ada lagi bagus juga, begitu ya. Jadi kita bingung mana yang lebih bagus. Jadi pasti ada apa? Ada saingannya, ada apa? Pembandingnya. Nah, ini yang seperti dilakukan oleh para penyair, para pengarang sastra. Bahkan yang keduanya itu lebih mudah daripada yang pertama. Rata-rata dai-dai sekarang nyonteknya kayak Zainuddin Amjad rata-rata. Sampai yang perempuan itu yang dari Jawa itu katanya dia dari kecil ngapal Zainuddin Amjad. Kayak Haji Zainuddin Amjad. Ya. Kenapa? Tinggal nyontek. Ya, tinggal nyontek. Jadi dia ngambil yang kira-kira menarik, ditinggalkan kira-kira yang tidak menarik. Sehingga apa? Nanti ada ciri khusus bagi dirinya. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Pasti yang belakangan itu nanti ada yang lebih lagi. Handphone dulu cuman berapa giga, sekarang udah ratusan giga. Ya. Puluhan giga. Dulu puluhan giga, sekarang udah ratusan giga memorinya. Kameranya dulu kusam, sekarang terang. Seterusnya. Yang baru-baru itu selalu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Tetapi hukum ini dilanggar oleh Quran. Kenapa? Karena Al-Quran disusun dari kalimat-kalimat bahasa Arab yang dikenal oleh orang Arab, dan orang Arab juga pakai masih. Bukan bahasa asing, ya, bukan bahasa zaman dulu, tapi bahasa yang masih dipakai. Nah, orang Arab ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain seluruh dunia ditantang. Tapi ngeper. Bukannya satu zaman, seluruh zaman ditantang buat apa? Ayatu bimisli hadzal Qur'an. Tapi tidak mampu. Padahal kalau buat proyek-proyek besar pada sanggup. Ke bulan dia bikin alat. Ya, katanya Nabi bisa mecah bulan. Kita juga sampai ke bulan tuh. Wah, masih bisa tuh yang bisa begitu ya. Istilahnya mereka masih mampu. Tetapi yang kelihatan, yang dipegang di depan mata kita, falam yaqdiru, mereka tidak mampu, padahal tantangan terbuka. Wa tahaddahum bi asyri suwarin falam yaqdiru. Mereka juga ditantang dengan 10 surah dah, jangan banyak-banyak. 10 surah, mau yang pendek paling pendek, enggak apa-apa. Yang di belakang tuh. Juz amma yang paling pendek tuh.
Dari apa? Al-Qumut 10 tuh yang kita biasa tarawih. Pendek-pendek. Enggak bisa juga. Wa tahaddahum ayatu bimisli suratin minhu wa in kanat qasirah fa'ajazu. Ya. Dan mereka juga ditantang kalau enggak bisa dia turunin levelnya. Kenapa? Satu saja, surah satu. Terus yang paling pendek, apa yang paling pendek tuh? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat. Coba. Enggak juga. Dari dulu sampai saat ini. Dan seterusnya, enggak bisa memenuhi tantangan cuma 3 ayat. Ya, cuma 3 ayat. Ada juga yang mencoba menjawab tantangan itu, jadi lucu. Malu juga akhirnya dibuang, ya. Enggak sanggup mereka. Fa'ajazu ayyu'allifu minal kalimati allati ya'rifunaha kalaman fasihan mithlal Qur'an. Mereka tidak sanggup mengarang dari kalimat, dari kata-kata yang biasa mereka pakai, yang selama ini kita gunakan, mereka gunakan. Mereka mengarang kalam yang fasih, yang bernilai tinggi seperti Quran. Nggak sanggup. Wa hadza huwal i'jazul lughawi. Dan ini adalah kemukjizatan bahasa. Tuh, baru satu sisi saja sudah tidak sanggup. Wa hunaka i'jazun akhar huwal i'jazul ghaibi. Ada lagi kemukjizatan yang lain, yaitu kemukjizatan ghaib. Faqad akhbara an umurin la ya'lamuha illallah. Wa minha umurun madat wa minha umurun sawfa taqa. Yaitu Al-Qur'an memberitakan berita-berita yang hanya diketahui oleh Allah. Baik berita yang sebelumnya yang kita belum temukan diceritakan. Terus yang akan terjadi diceritakan. Allah juga menceritakan tentang manusia-manusia yang bertahun-tahun sebelumnya yang hanya diketahui oleh Allah. Dan ini baru diketahui kapan? Setelah ada arkeologi, dibuka-buka. Oh, ternyata sejarah kok lama ya. Sudah ratusan tahun, ratusan ribu tahun katanya. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan. Banyak ya. Kemudian mereka menemukan peninggalan-peninggalan manusia yang tidak pernah disebut dalam sejarah. Tetapi Al-Quran telah menyebut. Kemudian Allah juga menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Ad, kemudian kaum Samud, ya, kaum Samud dan yang lain-lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menantang bahwa tidak ada sosok manusia atau makhluk-makhluk lain yang bisa melakukan seperti itu. Dan itu yang terjadi. Nggak bisa mereka menceritakan berita-berita secara otentik seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Misalnya Allah menceritakan bahwa Romawi akan mengalahkan Parsi. Padahal Parsi saat itu menang terhadap Romawi. Allah berfirman, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Romawi kalah. Tetapi nanti mereka akan menang lagi setelah beberapa tahun. Nah, ini kan ngeri kan? Nah, kalau nggak kejadian, kalau misalnya mereka kompak, kita jangan perang dah, jangan perang. Kenapa? Ini ada nabi baru katanya ngaku kita nanti kalau perang nanti Romawi menang nih. Kita kompakan dah. Romawi sama apa? Sama Persia, biar dia bohong ketahuan. Ternyata tetap perang dan menang, ya, tetap menang. Atau paling gampang kata orang yang meneliti itu Abu Lahab. Abu Lahab itu surah apa itu? Al-Lahab, Tabat, surah Tabat. Nah, itu diturunkan kapan tuh? Saat Abu Lahabnya masih hidup. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab ini dan tercela. Kemudian juga istrinya dicela juga, nanti akan menjadi masuk neraka. Ini kan jelas masuk neraka.
tercela dia. Nah, kalau kompakan misalnya di rumahnya sama istrinya, itu Nabi Muhammad itu tadi katanya bilang kita masuk neraka nih. Sekarang coba kita tantang dengan beriman. Kita kompakan yuk, kita beriman sekarang, tunjukin syahadat. Kita datangin, kita syahadat. Berarti kan kalau syahadat kita diterima, berarti Al-Qur'annya salah, karena beritanya dua-duanya masuk neraka. Nggak mungkin beriman. Nah, sekarang dia beriman. Ya. Seandainya begitu, maka kejadian, ya kan bingung jadinya. Ternyata benar sampai mati dua-duanya itu tidak beriman. Nah, jadi ada celah. Kalau mau membantah itu tinggal disyahadat aja, walaupun bohong-bohongan tetap. Yang penting kan di depan orang syahadat dua-duanya. Nah, berarti Quran tuh keliru. Ya, di tangan dia, istilahnya bola itu di tangan dia tuh. Kalau mau dia macem-macem sampai ke situ otaknya, kejadian. Geger kan, itu dia beriman tuh. Tadi kata Al-Quran dia itu masuk neraka dua-duanya, nggak beriman. Nah, berarti kan batal. Tapi tidak kejadian, ya, tidak sampai ke situ, ya, tidak sampai ke situ. Nah, jadi kejadian yang akan datang bahwa Abu Lahab dan istrinya masuk neraka benar-benar kejadian. Ya, jadi itu yang paling dekat untuk membantahnya. Yang bisa dilakukan manusia bisa dilakukan oleh musuhnya, tetapi gagal juga, nggak kejadian, ya. Nah, ini namanya mukjizat. Kok bisa? Nah, itulah kemukjizatan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ucapan-ucapan beliau itu jadi hukum. Kalau diucapkan sesuatu pasti akan terjadi. Karena itu para sahabat dilarang untuk banyak nanya, tunggu aja tunggu, ya, gitu ya. Kenapa? Kalau sudah dijelaskan menjadi hukum. Ketika diucapkan kejadian benar-benar, ya. Baik, kita cukupkan. Semoga kita dikuatkan iman kita dan ditetapkan di dalam keistiqomahan dan kita mati di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita karena waktunya sudah habis, ya, dengan membacakan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhul 'arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.